Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali dengan saya Mas Eko Banyumas Bibit 88. Dan kali ini kita bersama Roman Purba dari Halo. Republik Bibit ya. Terima kasih. Siap. Jadi hari ini kita akan update stok bibit durian terbaru dan juga nanti kita bahas tentang proses dari awal pembikinan gitu ya bro ya. Siap. Oke, Jadi bro. kurang lebihnya mungkin bagaimana cara membuat bibit durian sambung pucuk gitu ya Mas Eko ya. Ya dan perawatan dan perlakuan dan sebagainya gitu. Siap. Di pembibitan. Gitu teman-teman. Mungkin sembari nanti akan disepil juga stok bibit durian yang ada di sini Mas Eko ya. Siap. Baik teman-teman, ini biar komunikasinya enak gitu ya, biar ngobrolnya enak, kita sambil minum teh nih teman-teman ya. Oke. Yang pertama nih Mas Eko, ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan nih Mas Eko. Oke, siap. Oke ya, kita biar nyambung gitu Mas Eko ya. Betul. Saat ini kita lagi di mana nih Mas Eko? Tempatnya apa nih namanya nih Mas Eko? Ini lahan produksi kita ya, lahan produksi greenhouse khusus untuk penyemaian dan produksi ya. Penyemaian dan produksi bibit durian. Betul sekali. Oke, luar biasa nih. Kalau dari tempatnya sih kelihatannya emang udah proper banget nih Mas Eko ya. Ya alhamdulillah. Memang Luar segala biasa. sesuatu kalau ingin menciptakan bibit yang bagus, memang ya. Betul. Oke, selanjutnya Mas Eko nih buat teman-teman juga nanti biar tahu ya kan. Setelah membuat greenhouse seperti ini, prosesi pembuatan bibit durian sambung pucuk itu gimana sih? Gimana mulai awalnya gitu barangkali Mas Eko? Proses sambung pucuk kita lakukan itu di malam hari sih ya. Oh gitu ya. Nah sebelumnya ini disclaimer dulu ya teman-teman, karena kalau di tempat kita tuh umumnya memang menggunakan metode sambung pucuk ya Mas. Sambung pucuk. Bukan sambung sisip ya. Seperti ini. Iya. Nah sebenarnya kalau dari segi perbedaannya sendiri tuh gimana sih Mas Eko? Maksudnya hasilnya barangkali antara sisip dan sambung pucuk barangkali? Antara sambung sisip dan sambung pucuk, ya menurut saya sih karena memang suhunya kan di masing-masing daerah kan berbeda ya. Oke. Daerah tempat pembibitannya maksudnya? Jadi di sini memang yang baik diterapkan itu sambung pucuk ya, bukan sambung sisip. Jadi oke. kita bicara sambung pucuk saja. Oke, kita bicara sambung pucuk aja ya teman-teman. Baik. Apa saja sih yang disiapkan Mas Eko kalau mau bikin durian sambung pucuk gitu? Oke, jadi dari pemilihan seedling ya teman-teman. Seedling. Nah, seedling itu apa nih? Kan ada yang belum tahu juga adalah barangkali. pohon bawah, batang bawah ya. Batang bawah ya. Batang bawah itu dari biji sembarang ya. Biji durian lokal. Biji bawor, musangking, oci, campur lah ya. Tapi mayoritas itu biji lokal. Biji durian Mayoritas. lokal. Kemudian disemai gitu ya? Disemai dan nanti usia 1 bulan dicabut, baru masukin ke polybag kecil. Polybag kecil. Nah nunggu sampai 2 bulan lagi sudah segede-gede ini ya. Ini ya. Ini seedling yang belum disambung. Belum disambung. Ini rencananya nanti buat bikin kaki 3. Oh, bikin kaki tiganya gitu ya? Ya betul. Luar biasa. Nah, untuk seedling sendiri Mas Eko di ketinggian berapa dia sudah bisa disambung misalnya? 60-70 sudah. Nah, segini berarti ya? Heeh. Ini segini udah bisa disambung nih teman-teman. Segitu sudah bisa disambung. Nah, prosesnya Mas Eko setelah disambung tentunya dengan entres atau pucuk durian yang kita inginkan. Katakanlah kalau mau musangking berarti harus disambung juga dengan musangking toh? Betul. Nah, itu setelah itu apa proses selanjutnya Mas Eko? Jadi prosesnya di malam hari ya. Harus malam hari? Malam hari ya, malam hari. Dari sore kita siapkan dulu, pangkasin dulu semuanya, sejajar biar rapih seperti ini. Diukur gitu ya, Diukur, ketinggian sambungannya gitu ya? Kalau kita pakai ketinggian 30 cm. 30 cm. 30 cm jadi rata semua 30 cm Oke, semua. baik. Dan untuk ininya entresnya kita pakai satu mata. Satu mata tunas. Satu mata tunas ya. Oke. Kita masukkan ke sungkup itu kurang lebih sekitar 20 hari lah. Sungkup atau serumbung gitu ya? Serumbung ya. Itu Jadi, 20 hari baru nanti kita keluarkan, kita angin-anginkan seperti ini. Ini ini alhamdulillah bikin 5.000 batang. Oke. Yang jelek cuma yang gagal itu hanya
5% lah. 5%. Malah kayaknya sih nggak ada 5% ya. Dari 5.000 pohon ini. Dari Ini kebetulan 5.000 pohon termasuk berhasil ya Mas Eko ya? Termasuk berhasil. Tapi memang dari seedling kita seleksi pemilihannya gitu ya. Jadi nggak asal seedling saja. Bener-bener seedling yang super gitu ya? Super. Wah luar biasa. Ciri-cirinya ya sininya botolnya ya. Kalau di sini namanya botol seedling. Jadi bagian bawah itu gede, Batang keker gitu ya? batang keker, kesininya udah keker juga. Itu nanti akan mempengaruhi pertumbuhan, bro. Oke. Jadi kalau seedling, kalau bijinya biji yang sudah tua, pertumbuhannya bagus. Tapi kalau bijinya agak muda, memang pertumbuhannya jelek. Jadi kita nyemai biji semuanya 100.000, itu yang masuk dalam kategori grade A-nya itu paling sekitar 50% lah dari separohnya. Jadi betul-betul mulai dari awal memang harus diseleksi betul Mas Eko ya? Ya, harus diseleksi betul karena kita mengejar kualitas ya, mengejar kualitas supaya nanti pertumbuhannya itu bisa, mudah-mudahan bisa normal. Tapi di sisi lain ini kan sudah dikeluarkan dari sungkup, nanti proses opersak, dan nanti setelah kita opersak ke polypack 2025 itu pun nanti kita seleksi lagi, dipilih lagi. Pasti ada juga yang pertumbuhannya kurang baik. Ini contoh-contohnya seperti ini. Ini udah kelihatan. Masih butuh beberapa filter lagi Mas Eko ya? Betul, jadi nggak hanya sekali dalam seleksinya. Dan nanti kita pindahkan ke planter pack pun ada juga seleksi juga. Lagi. Memang perjuangannya itu nggak mudah, nggak sih, prosesnya juga lama. Iya. Nggak mungkin kalau kita bikin bibit 1000 itu bagus semua, itu nggak mungkin. Pasti ada saja yang terkena penyakit karena memang daya tahan pohonnya itu, kekebalannya lah ya, daya tahannya itu berbeda-beda. Sama halnya dengan kita. Siap. Oke. Ya, bro. Setelah dari sini Mas Eko, ini yang baru keluaran dari sungkup lah atau dari serumbung gitu ya. Terus kapan mulai dipindah ke polypack yang lebih besar gitu misalnya? Kita pindah ke polypack nanti nunggu, ini kan lagi pecah tunas. Siap. Ya. Oke. Jadi nanti nunggu daun tua. Nunggu daunnya tua dulu. Ya, nunggu daun yang terus besar ini tua, baru nanti kita pindahkan ke polypack yang lebih besar. Betul. Gitu. Jadi berarti nanti biar ketika sudah pindah ke polypack yang besar, dia akan segera keluar tunas lagi. Oke, jadi medianya memang harus selalu di-upgrade sesuai dengan kebutuhannya begitu ya? Betul, jadi kalau kita upgrade yang terlalu besar pun nanti terlalu lembab, terlalu basah perakarannya, itu malah bahaya juga. Bahaya, jamur-jamur itu menyerang. Oke. Karena bibit susunannya kan rapat. Baik, Mas Eko, selanjutnya kalau misalkan udah nih, berarti kalau kita hitung dari mulai ini nih barang, dari mulai keluar sungkup atau serumbung begitu, sampai dengan dia 1 meteran lah katakanlah di planter bag itu, dia butuh waktu berapa lama Mas Eko? 1,5 tahun. 1,5 tahun ya? 1,5 tahun. Setengah nanti kita sepil yang usia sudah 1,5 tahun ya? Iya, soalnya gitu. Dari kita sambung sampai ketinggian 60 cm itu 5 bulan. 5 bulan. Ya, dari segini sampai ke polypack 60 cm itu 5 bulan. 5 bulan. Kemudian dari 50 cm ke 60 cm, kita upgrade ke planter pack. Ke planter pack. Itu kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun baru nanti sudah siap dikirim gitu ya. Betul. Gitu. Sebenarnya kalau teman-teman mau nanam yang kecil juga boleh, cuman resikonya dia lebih riskan mungkin terhadap penyakit. Lebih riskan. Gitu. Ya perawatannya lebih ekstra lah. Jadi tapi kita nggak menyarankan untuk yang menanam yang seperti ini, terkecuali sudah berpengalaman gitu. Siap. Artinya kalau yang segini memang harganya murah, tetapi secara perawatan dia akan lebih repot barangkali Mas Eko ya. Lebih repot karena masih kecil sih. Oke Mas Eko, nah kita mungkin akan coba lihat-lihat pohon yang udah mulai siap kirim nih barangkali Mas Eko. Siap. Gitu ya. Kita sambil jalan ke sebelah mana Mas Eko nih? Ini daerah kekuasaannya Mas Eko nih luar biasa nih. Waduh. Nah kalau untuk jenis-jenis kayak misalkan bawon, musaking, duri hitam, kayak gitu-gitu, ada nggak sih ciri-ciri spesifiknya? Artinya dari daun ya? Bukan dari daunnya. Maksudnya dari kesulitannya, musaking mungkin lebih sulit atau bawor bagaimana gitu barangkali. Justru malah ketika proses sambung pucuk, paling mudah itu musangking. Paling mudah musangking. Oci agak sedikit lebih sulit. Karena dia
tunas entresnya itu lebih Iya. kecil daripada seedling. Kalau oci, Kalau oci oh ya memang dia lebih lentur gitu kan, kecil-kecil gitu ya. kecil-kecil, dia Oke. tunasnya kecil-kecil. Siap. Wah, luar biasa nih teman-teman, kita diajakin jalan-jalan ke tempat penyemaian bibit durian yang luar biasa ini nih teman-teman. Untuk Alhamdulillah. luasan apa namanya nih, tempat penangkaran bibit durian ada berapa luas nih Mas Eko? Ada 1 hektar mungkin ya? Ya enggak ada 1 hektar lah. Nggak ada ya? Ya, mungkin kalau dikumpulin jadi satu, karena kan tempatnya kita kan Mencar-mencar gitu ya? mencar-mencar, jadi khusus untuk produksi di sini masih ada sisa lahan Untuk pembesaran, planter bag. planter bag, dan ada lagi yang khusus untuk pembesaran, ada lagi beda tempat gitu ya. Kalau di sini sih ubinan ya, ubinan itu Ubin itu satu ubinnya itu 14 meter ya 14 teman-teman. meter, sama kayak bata lah ya. Iya, kalau di Jawa Barat gitu ya. itu ngomongnya per bata Per biasanya. bata ya. Di sini Gitu. ada 250 bata. Nah, berarti artinya bibit yang kita jual itu merupakan bibit durian hasil sambung pucuk semua Mas ya. Yang kita distribusikan, yang kita jual itu memang semua sudah sambung pucuk ya Mas. Sambung pucuk semua. Karena kan ada pertanyaan dari netizen kadang-kadang, Mas itu hasil udah sambung pucuk atau belum sih gitu. Karena sering ada pertanyaan Ya, kayak gitu. Ya ada juga. Jadi kita mesti jelaskan bahwa bibit yang kita jual itu memang murni sudah sambung pucuk gitu ya. Betul. Ya memang dari daun kan berbeda, Bro. Kalau Nah kan, ya, bibit memang yang betul. sudah sambung pucuk, daunnya dia tebel. Tebel. Kalau Kemudian yang belum kan masih seperti ini. ya, beda ya Mas ya. Beda. Tipis banget. Oke. Kayak plastik ya. Ini ada apa nih Mas Eko nih? Ini bawor. Ini kok Kaki. kakinya ada banyak nih teman-teman nih. Mari nih kita lihat nih. Waduh, ngeri nih. Ini kenapa dibuat seperti ini Mas Eko nih? Ini kaki 5 ya. Kaki 5. Kaki 5 atau Waduh. bukan pedagang kaki 5 tapi. Kayak bakul nasi goreng ya, Kayak kaki bakul 5 nasi ya. goreng. Yang sebelah sini yang agak tinggi, Bro, karena ini beda usia ya. Oh, beda usia. Iya, beda usia. Ini ngeri ini. Tapi yang ini belum di Ini ada orang minta supaya kaki 5 atau gimana nih, Mas? rencananya nanti buat apa sih ya? Icon lah. Nih teman-teman nih. Wih, ngeri teman-teman. Kaki 5, guys. Kaki cumi. Cumi-cumi ya, cumi-cumi darat ya. Jadi Widih. ini rencananya nanti kita besarkan, pindah Planter bag planter jumbo bag ya. yang lebih besar. Widih. Itu untuk target ketinggian 10 meter. 10 meter. Berapa? 2 meter saja. Oh, 2 meter. Wah, ini power. bawah Mas ya? Power. Widih, ngeri nih. Beuh, mantap. Artinya berarti kalau teman-teman mau pesan, misalkan Mas yang pesan 1000 pohon tapi kakinya minta 6 gitu, boleh Mas ya? Boleh, Boleh, tapi boleh. seenggaknya itu ada DP dulu, Gitu, baru kita buatkan gitu baru ya? kita buatkan. Gitu teman-teman. Waduh, mantep nih guys. Ngeri. Widih. Nah, kita lihat kalau yang di planter bag ini berarti sekarang udah usia berapa nih Mas Eko? Yang di planter bag ini ada yang sebelah sana, yang agak tinggi-tinggi udah. Hmm? Ya, di planter bag udah 1 tahunan lah ya. Setahun ya? Di sana ada yang 8 bulan ya. 8 bulan di planter bag nih teman-teman. Jadi macam-macam lah, ini sudah disediakan pula kolam nih untuk penyiraman ya Mas Eko ya. Ya, ini kita masukin kohe kambing untuk penyiraman juga. Oh, jadi kolam ini diisi kohe kambing untuk penyiraman. Mm-mm. Supaya apa nih Mas Eko barangkali? Jadi kita pakai organik. Jadi setiap kali kita nyiram Sudah mengandung sudah mengandung pupuk organik gitu. luar biasa. Kita lanjut kemana Mas Eko? Ke bawah saja ya. Ke bawah sini ya. Oke, siap. Oke teman-teman, ini adalah pohon yang berusia lebih kurang 1 tahun, 1 tahun setengah dari sambung pucuk. Artinya ini kurang lebih baru 1 tahun di planter bag ya Mas ya. 1 tahun di planter bag. Nah, kita masuk ke ini nih Mas nih. Kadang kan kalau udah dijual kayak gini, berapa nih biasanya Mas Eko harganya nih barangkali Mas Eko? Oke. Jadi di lahan pembesaran sini kan ukurannya itu berbeda-beda dan grade-nya juga berbeda-beda ya. Padahal usianya sama. Padahal usia sama. Kenapa itu bisa Ya, begitu memang Mas itu, Eko? perjuangan apa ya, Plus minusnya begitu ya. plus minusnya Ngerawat pohon durian. ngerawat bibit durian yang banyak kayak gini ya. Ada yang besar dan Ada kecil yang gitu ya. pertumbuhannya Kayak gini. kayak gini. Ini memang udah nggak layak jual lah. Ini nanti kita cabut, kita ganti. Jadi banyak. Iya. Jadi Yang ini adalah yang usia ini sama dengan ini Mas Eko ya. Sama Sama dengan yang sini bagus-bagus kayak gini sama. sama. Kalau Tapi memang pertumbuhannya dia kurang baik gitu ya. terserang jamur, pertumbuhannya kurang baik. Ya, oke. Jadi kalau yang super kayak gini misalnya Mas Eko, biasanya kita Ini jual berapa nih Mas Eko? Untuk apa? Ini kan jenis super tembaga. Super tembaga nih teman-teman nih. Super tembaga memang untuk saat ini harganya ya lumayan lah ya.
harganya memang paling unggul. Mau disebutkan barangkali atau suruh japri saja? Kita sebutkan saja nggak Oke. apa-apa. Untuk harga ecer 200 sampai 250 ribu ya, tergantung jumlah 220.000. pengambilan. Nah, Tapi kalau untuk yang pembelian ecer kita hanya melayani yang masih kejangkau saja, eceran ya. Karena kan kadang-kadang pengirimannya yang kalau terdekat saja. susah, Karena sulit ya. memang kalau untuk terlalu jauh kita ngirimnya bingung. Kalau kita kirim pakai kargo, Takut kering. JNT kargo dan sebagainya gitu Iya. ya, itu bibit sampai sana Kering kering karena terlalu lama di perjalanan, perjalanan. dan pengirimnya kan pasti pakai mobil box, sedangkan di mobil box itu panas, Kedap udara. panas ya, pasti daunnya rontok. Untuk pengambilan partai ya, Maksudnya partai politik ngambil ke sini atau gimana maksudnya? ya pengambilan banyak Oh, dalam jumlah satu truk gitu ya. Iya, misalnya. Itu ya harga sekitar 175 ya, Itu bisa. 175 ribuan lah. Nah, teman-teman, ada yang menarik nih, Mas Eko, sebelah sini dulu. Siap. Kan tadi usia 1 tahun nih. Hmm. Kalau yang ini usia berapa tahun, Mas? Ngawur, ini baru 2 bulan. Ini 2 bulan. Iya, 2 bulan. Ini pohon durian jenis apa, Mas Eko? Ini jagung hibrida. Ya, kita kan mesti Ini tingginya 1 meter, 1 meter up, 1 meter setengah. setengah ya. Iya. Kalau dipotong planter back ini 30 cm. Ya, 1,3 lah ya. Ya, 1,3. 1,2, 1,3 teman-teman. Waduh, ini stoknya banyak banget. Ini full yang di blok sini khusus super tembaga, Mas ya? Super tembaga sama namlung. Oh iya iya iya. Di blok atas sama di sebelah sana ada itu apa namanya? Musangking dan oci ya. Oke, nah teman-teman, video ini juga sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman bahwa ternyata kita tuh di sini juga memang selain menjual, kita juga ada greenhouse-nya, Mas ya. Ada greenhouse. Ada tempat penangkaran, ada tempat penyambungan bibit duriannya, dan ada tim yang luar biasa. Widih, mantap sih. Jadi memang di sini kita buatkan greenhouse itu supaya kita mengejar kualitas. Ya, mengejar kualitas, menciptakan bibit yang sehat. Sehat yang bagus, super gitu ya, supaya nanti ditanam juga hasilnya juga memuaskan. Biarpun di lahan pembesaran ada juga yang seperti ini. Iya, ya pastilah, Itu Mas. wajar lah. Kan nggak Wajar. mungkin semuanya bisa tumbuh dengan Bagus subur semua. gitu kan. Ya oleh karena itu tadi saya tanya kan, kalau yang model istilahnya grade yang di bawahnya itu dijual apa dijual dengan harga lebih murah atau gimana kan gitu. Ya kita lihat kondisinya. Kalau sekiranya masih bisa pulih, Kita jual. kita jual. Tapi kalau yang seperti ini ya biasanya kita cabut, buang, Ganti aja gitu ya. Iya. Waduh, luar biasa. Soalnya buang-buang waktu. Biarpun kita udah hati-hati dalam pengolahan bibit, proses bikinnya ya tetap Aja Mas ya, Tetap namanya pohonan ya Mas ya. betul sekali, Bro. Kadang-kadang ada yang udah sampai hampir 1,5 meter, ada juga yang masih boncel gitu Mas ya. Betul sekali. Wow, kayak gini-gini nih super tembaga emang kalau dilihat-lihat emang kayaknya pertumbuhannya lebih oke ya Mas ya. Super tembaga kalau tanpa penyakit, tanpa terserang jamur, Iya. dia cepat Cepet banget ya tuh. Sangat cepat, Bro. Trubusnya ugal-ugalan nih teman-teman. Mungkin ini nanti di kamera kelihatan agak layu-layu, memang ciri khas super tembaga seperti ini. Kalau siang memang kayak tidur dia kan, Ini jam ngelinting. 2 Jam 2 siang ya. cuaca Nih. lagi trik-triknya ya. Luar biasa. Ini mingkup ya, apa sih mingkup? Kilup karena bukan daun muda ya. Daun muda Iya. jadi kayak sirih gitu ya, masih warnanya masih gini. Apalagi yang super tembaga itu kalau di balik daunnya itu warnanya keemasan gini. Jadi kalau di kamera mungkin kelihatannya agak kayak layu gitu, padahal enggak layu teman-teman. Padahal seger, ini sehat. Iya, mungkin kalau yang paling benar tuh kalau bikin video tuh mungkin pagi hari Mas Eko. Apa sini saja lah. Lewat sana aja. Iya, apa sini saja. Apa mau lewat sana? Muter. Kayaknya muter mungkin. Nggak usah lah. Waduh, luar biasa nih Mas Eko. Oke. Untuk minimal pemesanan barangkali Mas Eko. Untuk minimal pemesanan bebas lah. Tapi kalau untuk ecer ya itu Yang terjangkau ya. Yang terjangkau Lokasinya pengirimannya gitu saja. ya. Soalnya kalau kayak Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang bisa dilalui travel saja. Gitu, siap. Tapi untuk yang perlu dalam jumlah partai mengutamakan datang langsung ke sini saja. Biar Jadi, lebih enak gitu ya. Biar lebih enak, tidak ada Dusta di antara kita. dusta di antara kita, Widih. Ya kan kemarin ada juga nih yang lagi ngetop nih kemarin Mas Eko ya kan. Betul. Hampir aja tuh Kemarin ya. video-video saya dicuri sama oknum-oknum penipu. Oh iya tuh. Iya. Itu ada
6 video saya kalau nggak salah. Ya, mungkin disclaimer nih sekalian di video ini Mas Eko, bahwa Mas Eko hanya menggunakan nomor HP yaitu 085 888 333 968. Jadi kalau yang ada triple-triplenya berarti ya punya saya itulah. Ya, tinggal nanti konfirmasi. Untuk lebih meyakinkannya lagi sebetulnya bisa video call Mas ya. Bisa video call Jadi, ataupun mengupayakan jika ada waktu luang datang langsung ke Banyumas Bibit Tapan. Iya, maksudnya kalau teman-teman yang nggak sempat datang gitu kan mungkin bisa di video call supaya jelas bahwa itu adalah benar-benar Mas Eko dengan wajah yang tampan kan, kira-kira begitu. Siap lah bro. Jadi iya, kita antisipasi dong. Kalau untuk menipu sih nggak ada niatan sama sekali lah. Ya, maksudnya bukan dari sininya, tapi kan kadang-kadang video kita dipakai sama gitu ya. Orang lain. Itu iya, kan yang betul. udah terjadi kemarin gitu. Siap bro. Gitu maksudnya. Kita lihat ke sana. Oci ya. Kita lihat Oci. Kita lihat yang blok Oci ya Mas Eko ya. Oci. Kalau permintaan sekarang yang lagi rame apa nih Mas Eko? Permintaannya lagi rame. Ya Oci. Itu nomor 1. Oci, Bawor, Musangking. Sangking. Sama Super Tembaga. Ini mau nunjukin apa tadi Mas Eko? Jadi begini. Ini seedling satu umur sama yang sudah kita sambung. Sudah disambung. Ini satu umur ya. Padahal Sama-sama. Tapi dia masih pertumbuhannya kurang bagus. Terhambat gitu ya. Ini karena disebabkan ketika kita nyemai itu bijinya biji-biji muda. Oh, ini kayak gini hasilnya. Pertumbuhannya nggak normal. Kalau yang muda-muda banyak yang senang juga biasanya Mas. Kau itu. Ya, kita lanjut ke blok Oci ya Mas ya. Nah, kalau yang seperti ini kan bagus. Iya. Cantik gini ya Mas. Mas, kalau ada yang nanya nih Mas, yang seedling gini kalau ditanam dia mau berbuah nggak sih? Kira-kira gitu. Dia berbuah, tapi kan nunggu puluhan tahun. Lama ya? Lewat mana bro? Lewat sini saja bro. Situ ya. Nah, kita nggak tahu nih di rumahnya Mas Eko, nih rumah pembibitannya, kita jadi agak kagok ini teman-teman. Oke. Nah, ini baru kulak kemarin. Ini baru belanja seedling. Iya, belanja seedling. Wih, luar biasa nih kawan-kawan. Ini mah 1 meter bro. Iya, udah 1 meter seedlingnya. Cengkeh ya ada ya. Ready lah teman-teman ya, segala macam. Cengkeh. Mas, kalau cengkeh itu maksudnya buah atau apa Mas? Buah, rempah. Rempah ya. Rempah, lebih ke rempah. Ini namlung ya. Namlung nih teman-teman. Namlung. Nah, ini yang Ini Oci. Oci atau duri hitam. Cuman di sini Oci kemarin karena curah hujannya terlalu tinggi. Oke. Karena kita sudah tidak taruh di bawah Peneduh UV gitu ya. Ya seperti ini ya, kejadiannya seperti ini. Banyak yang terkena jamur. Ini ketinggian berapa Mas Eko? 1 meter. 1 meter sampai 1 meter up lah ya. Ya, Oci emang karakternya dia lebih lemes gitu ya Mas Eko ya? Lebih lemes. Tapi ini kalau Oci sudah bentuk seperti ini udah keker termasuknya bro. Kalau ditanam dia udah langsung set gitu ya? Kalau ditanam 1 tahun bisa 2 meter ini. 2 meter lebih ya. lebih. Normalnya kemarin ada beberapa teman-teman yang berpendapat bahwa kalau Oci ditanam normal dan sehat 1 tahun itu harusnya udah bisa 2,5 meter mas. Iya. Gitu. Yang penting bagus perawatannya gitu, 1 meter dari tanam segini 1 tahun itu udah 2 meter 2,5 meter gitu. Oci pertumbuhannya memang paling Jos ya? Paling jos. Top Marco top lah pokoknya gitu teman-teman. Yang promosinya jangan Oci terus lah. Barangnya ya Mas ya? Barangnya yang susah. Ya sebetulnya saja semua hanya sekitar 1.000 pohon yang ada di sini 1.000 Oke. pohon. Tapi total ya. total belum termasuk yang jelek-jelek gitu ya? Belum kepotong yang seperti ini. Ya kayak gini kan nggak layak ya Mas ya? Ini nggak layak lah. Oke. Ini kalau lahan produksi kita tanpa kita buat greenhouse, tanpa kita buat yang UV, Ya. itu lebih parah bro. Lebih parah ya? Lebih parah. Khususnya kalau pas hujan datang ya Mas ya? Musim hujan itu jamur itu luar biasa. Kalau musim salju Mas mungkin gimana sih? Musim salju nanti kita Jepang dulu ya. Ngawur nih. Siap. Yang bibit udah gede aja kita pindahkan planter pack. Masih bisa begini? Bisa begini, apalagi bibit-bibit kecil. Yang kecil. Jadi mengapa kita gunakan Greenhouse. kita bangunkan greenhouse ya seperti itu. Untuk Memang hujan nggak hujan kita nyiram. Hujan nggak hujan tetap nyiram. Tetap nyiram. Jadi untuk menjaga kestabilan tanah. Jadi penyiraman kita atur, kita kontrol. Kelembapan tanahnya harus benar-benar diatur gitu Mas Eko ya? Iya, biar
pertumbuhannya normal gitu. Luar biasa. Jadi Oci sama dulu ada sama super tembakau tadi Mas untuk masalah harganya barangkali Mas. Ya sama lah. Sama ya? Sama. Bawor, Musangking, duri hitam, super tembaga, namlung sama harganya ya? Sama. Untuk pengambilan partai saya open press di harga 175. Partai ya? Ya, partai itu ya. Berarti itu, satu truk lah minimal ya? Itu negosiasi nanti Capri ya? Capri saja. Gitu. Dan sekali lagi Mas Eko hanya menggunakan satu nomor, yaitu di nomor berapa Mas Eko? 085 888 968. Berarti kalau selain itu adalah Abaikan saja. nomor orang lain teman-teman. Takutnya kan zaman sekarang Mas Eko. Kan videonya Banyumas Bibit 88 itu kemarin ngeri teman-teman ya kan. Videonya bagus. Saya herannya tuh kalau diambil orang gitu kok bisa tetap jernih gitu, gimana ya Mas ya? Ya mungkin downloadnya Lebih jago gitu ya. Lebih jago pakai tim IT mungkin. Ngeri ya, mungkin mudah-mudahan teman-teman ya jangan terkecoh ya. Biasanya sih kalau modus-modus begitu, kalau bibitnya ada indikasi menipu atau ada indikasi bibitnya nggak benar, biasanya sih kelihatan sih ya Mas ya. Kelihatan dari lah. cara menyajikan harganya barangkali Mas ya. Betul. Kemarin juga ada yang sempat order minta jumlah partai 5.000 pohon. 5.000 pohon. Iya, tapi kita amati ternyata setelah kita telusuri ternyata ada indikasi penipuan. Kita tolak saja. Iya. Ya, kayak gitu. Nah, itu hati-hati juga buat teman-teman gitu ya. Intinya kalau saya kira orang Indonesia tahu lah bahwa ada harga ada barang ya Mas. Ada harga. Kalau harga bibit durian kayak gini tiba-tiba harganya murah banget nggak masuk akal, boleh jadi itu adalah indikasi penipuan ya. Penipuan atau gitu. enggak bibit yang di video yang dikirim itu nggak sesuai dengan yang dikirim. Emang bisa gitu Mas? Maksudnya otomatis kan pembeli minta kirim video dulu. Biasanya kan? gitu. Nah, transaksi sudah deal, nah ternyata nanti setelah dikirim barangnya berbeda. Oh iya juga ya. Iya, banyak juga yang seperti itu. Mungkin ditampilkan yang bagusnya, maksudnya nanti kalau misalkan dikirim nanti yang kurang pas lah mungkin yang dikirim. Betul sekali bro. Jadi memang bikin bibit yang bagus tidak mudah ya. Tidak mudah. Membutuhkan proses ya, teman-teman. Kita bikin banyak tetap ada 25% yang kurang bagus ya. Kurang bagus yang stuck. Nah, kalau yang kita jual yang bagus-bagus kita jual murah. Yang kayak gini yang nombokin siapa? Ya kan? Iya, seperti ini ikut siapa. Tapi sebetulnya kalau misalkan dibilang kita jualnya lebih mahal, kalau menurut saya sih nggak juga lah Mas. Karena kan yang teman-teman dapatkan itu kan bukan hanya bibit duriannya. Betul. Tapi kan kadang-kadang kita juga datang, maksudnya untuk bantu proses penanaman, terus kemudian memberi arahan tentang pupuknya gitu ya barangkali ya. Betul. Jadi dan yang lebih oke-nya lagi tuh insya Allah ya teman-teman, dan ini sudah terjadi di beberapa customer kita bahwa ketika panen nanti kita juga akan bantu pembelian buahnya Mas Eko ya. Insya Allah kita akan bantu. Itu sudah terjadi kan di musim kemarin gitu. Jadi ya bukan hanya mendapatkan bibit ya, tetapi juga mendapatkan jaminan tentang buahnya nanti akan dikemanakan begitu. Jadi kan itu kan harapan petani Mas. Betul. Kalau misalkan nanam-nanam banyak tapi kita tanpa kita edukasi atau tanpa kita dampingi untuk masalah bagaimana menjual buahnya nanti kan kasihan juga Mas. Betul bro. Gitu. Jadi ya kecocokan dalam mau membeli bibit ke siapapun ya. Iya. Itu memang ya kecocokan. Kliknya ke siapa Kliknya gitu ke siapa ya. Gitulah. Jadi memang ya alhamdulillah sih, sampai sekarang ini no problem lah ya, nggak ada kendala. Alhamdulillah konsumen saya juga puas. Ya nggak tahu juga sih. Ya kita berkeliling kemarin kita kan Jawa Timur, Jawa Barat dan kita ngecek kebun yang sudah belajar ngambil bibit ke kita gitu. Iya. Alhamdulillah sih. Ya hampir semuanya puas lah ya. Oke saja, nggak ada permasalahan gitu ya. Karena alhamdulillah ya. Menurut saya sih harga beda sedikit tapi kualitasnya bagus. Karena disitulah nanti yang akan menentukan pertumbuhan pohon durian yang akan ditanam. Betul, gitu. betul. Beda 20.000, harganya jauh lebih murah. Bibitnya kurang sehat, kan percuma. Buang-buang waktu. Untuk merawat. Iya, buang-buang waktu, buang operasional itu yang lebih mahal malah menurut saya. Betul. Karena kan dua kali kerja. Ya kadang bisa 2 sampai 3 kali. Betul. Karena kan harus ulang lagi toh. Ngulang lagi, gitu. rugi waktu. Yes. Iya.
rugi kabeh. Ini cuacanya panas banget ya. Ya karena kan sebetulnya kalau tadi saya mau masuk lagi ke keterangan sampean Mas Eko bahwa ada pun selisih harga antara penjualan barangkali dengan kita, yang mana itu masih dalam tahap wajar menurut saya, mengingat pelayanan yang diberikan di tim kita itu kan menurut saya lumayan, ya sejauh ini lumayan oke lah. Karena kayak misalkan kita harus datang ke Jawa Timur, kita harus datang ke Jawa Barat, itu tuh tidak ada tambahan akomodasi Mas Eko ya. Itu free. Itu sudah include di harga bibit ya Mas ya. Betul. Padahal kalau kita mau berhitung betul, ya berapa lah sekarang biaya ke Jawa Timur, biaya ke Jawa Barat itu kan sudah ketahuan lah. Tapi itulah kita lakukan benar-benar karena pelayanan ya teman-teman. Gitu. Itu pun kadang-kadang kita masih dapat komplain, ya itulah namanya juga orang kan Mas Eko. Ya nggak semuanya sama bro. Iya, artinya nggak bisa semuanya sama. Tapi yang ada yang baik banget gitu ya banyak juga. Gitu. Nah sekali lagi mungkin ada beberapa keterangan yang kami sampaikan itu di tempat-tempat customer kami tentang bagaimana cara penanaman, kemudian pupuknya segala macam, itu tuh berdasarkan pengalaman kita Mas Eko ya. Pengalaman kita. Bukan bermaksud untuk menggurui atau sok tahu atau keminter atau kemelinti gitu, enggak, tetapi lebih kepada kita berusaha menyajikan untuk memberikan yang terbaik. Ya terbaik lah untuk kebun itu sendiri gitu. Karena kan kalau misalkan nanti bibitnya nggak bagus atau pertumbuhannya nggak bagus, ujung-ujungnya yang kena kan tukang bibit-bibitnya juga. Iya bro. Gitu. Apalagi sekarang kan banyak beredar ya video-video tentang pupuk dan lain sebagainya, itu tuh banyak banget. Nah teman-teman tinggal pilih lah, maksudnya mau menggunakan metode pemupukan yang seperti apa dan pakai pupuk apa, monggo ditentukan. Yang jelas yang penting itu kalau menurut saya sih Mas Eko, yang penting kita tahu dasarnya. Betul. Artinya jadi jangan sampai ada yang pakai pupuk ini bagus, itu jangan sampai tergiur ya. Iya. Pokoknya nanti malah rusak. Karena kan kadang-kadang bagus gitu kan, yang namanya penjual pupuk pasti kan akan ngomong sedemikian rupa untuk supaya malah semakin bingung. Iya, maksudnya gitu. Itu yang kita sayangkan. Karena nanti dampaknya kenapa kita perlu ngomong gini ya teman-teman. Karena nanti dampaknya itu bisa ke bibitnya, maksudnya ke penjual bibitnya, nanti dikira bibitnya yang kurang bagus, atau mungkin ini bibitnya nggak bener nih gitu. Padahal kan bisa jadi karena overdosis pupuk atau pemberian pupuk yang kurang tepat. Gitu Mas Eko ya? Setuju bro. Iya, maksudnya gitu. Ini terlintas tadi di pikiran gitu. Kadang-kadang kita dikomplain padahal waktu kita ngirim bibitnya masih bagus. Tapi setelah tanam beberapa bulan bibit menjadi hancur, rontok gitu ya. Redup. Nanti kita dikomplain, maksudnya Mas ini kok bibitnya gini gimana? Padahal bisa jadi karena pemberian pupuk dan kelembaban tanah tidak diatur. Ya. Itu gitu. Sering terjadi di pekebun lain pun banyak iya. Gitu. Karena ya itu makanya saya selalu merekomendasikan atau gembar-gembor menanam dengan sistem busut. Itu ya. Itu jauh lebih aman di tanah manapun ya. Karena pada dasarnya tanah merah, tanah lempung, tanah liat itu daya simpan airnya tuh cukup lama. Biarpun di permukaan tanah kelihatannya kering, tapi di dalamnya itu masih basah. Jadi kalau kita siram lagi, timpa lagi, siram lagi, bahaya. Itu berbahaya karena akar mudah terkena jamur karena tidak mendapatkan oksigen. Nah, oksigennya itu kalau tanahnya terlalu bacek, pori-pori tanahnya itu nggak ada. Rapat gitu. Padahal yang rapat-rapat itu bagus loh Mas Eko. Maksudnya kalau ini loh atap ini kalau nggak rapat, bolong kan bocor dong. Iya. Betul bro. Kameramen kadang-kadang ngeres nih. Ya nggak Mas Eko gitu ya? Iya. Luar biasa nih teman-teman. Wah ini sore-sore di tempat gini ini enak nih Mas. Nah ini seedling kok beda-beda kayak gini, kenapa nih Mas Eko nih? Ya ini yang nggak bagus ini ya? Yang pertumbuhannya kurang bagus. Paling nanti ini jual proyek. Biasanya proyek-proyek kan ada juga yang membutuhkan seedling. Seedling belum disambung? Terus? Tapi itu paknya sendiri-sendiri. Oh itu udah ada sendiri. Iya. Kalau kita enggak, paling hanya ngedrop saja ke si penyalurnya. Oke Mas Eko, kita sebelah sini mungkin Mas Eko nih. Ngeri nggak tuh? Ini ada bibit kaki 3 dan kaki tunggal. Ada pertanyaan dari netizen nih Mas Eko. Perbedaan bibit kaki tunggal dan kaki 3 secara pertumbuhan, hasil buah dan seterusnya
bagaimana? Monggo Mas Eko. Oke. Jadi untuk kaki 3 Hmm. memang di segi pertumbuhan itu lebih cepat. Pada saat apa nih misalnya? Dia di masa pertumbuhan itu memang lebih cepat sedikit lah. Ya. Tapi kalau untuk kekokohan itu memang kokoh kaki 1. Dan genetiknya juga jelas. Oke. Karena satu Lawan satu. batang ya Iya. bawahnya. Kalau kaki 3 itu genetiknya 3. Gitu karena kita adalah penjual bibit ya teman-teman. Jadi orang minta kaki 3 dan kaki tunggal kita sediakan. Tergantung permintaan gitu ya Mas Eko ya. Tapi itu sih tidak terlalu berpengaruh ke mana Hasil. buah itu enggak sih. Karena pada beberapa tahun setelah penanaman pun kakinya biasanya rapet gitu Mas Eko ya. Ya akan menyatu. Kan akan jadi satu lagi teman-teman. Jadi memang ya ada yang suka kaki 3, ada juga yang kaki 1. Iya. Kaki 1 kita bikin, kaki 3 juga kita bikin. Iya. Tapi untuk planter pack kita mengupayakan kaki 3. Rata-rata kaki 3 gitu ya. Rata-rata kaki Karena 3. lebih kelihatan cantik gitu Mas Eko ya. Lebih cantik ya. Iya, karena yang asli yang kaki 3 ya. Apa yang ada badaknya yang asli ya? Ini bibit-bibit sisa ini bro. Ini rodelan gitu bahasanya. Rodelan. Oke, Mas Ini Eko. bibit-bibit sisa yang kita bikin kaki 3. Kaki 3. Wah, luar biasa. Mantap sekali nih, teman-teman. Buh, ngeri. Ini tempatnya luar biasa. Ini kaki 3 yang mungkin sudah mau dipindahkan ke planter bag ya Mas Eko ini ya Mas? Ya mungkin nanti sekitar 2 bulan. 2 bulan lagi ya? 2 bulan lagi lah. Oke, luar biasa. Oke, Mas Eko. Oke, kita closing aja. Siap, closing aja deh. Siap. Jadi terima kasih untuk yang sudah menonton channel Banyumas Bibit 88. Jangan lupa di subscribe karena Banyak. dari situlah Kita semangat ya. kita menjadi semangat karena mendapatkan dukungan dari dengan cara penonton. di subscribe tadi ya. Iya betul. Luar biasa karena banyak juga ternyata penonton kita yang belum subscribe Mas. Banyak. Iya kan? Nangis nggak? Lumayan. Biasanya kadang-kadang kan nontonan sampai berapa puluh ribu yang nonton tapi ternyata lupa nggak di subscribe gitu. Makanya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe biar kita tambah semangat bikin videonya gitu Mas ya. Siap. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurenan Oke. duniawi, mantap. Terus hari apa?